Telah kau berikan hidupku yang baru, masa lalu yang membuatku teguh, sentuhan hati. Walau ku tak tahu dan ku telah mengerti semua jalanmu. Tak tahu pernah ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan segala caramu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan segala caramu. Puji Tuhan, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengakui hadirat-Mu pada sore hari ini. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena kesehatan, kekuatan, dan kemandiri kami dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami yakin bahwa sumber kekuatan kami bersumber daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, menghadapi kesusahan, Tuhan hiburkan, nama-Mu ditinggikan, diagungkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang kembali bertemu dengan saudara yang dulu Sarmil ya. Masih ingat saya apa? Ya, saudara senang ya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 2 Timotius 2 ya, maksud saya 2 Timotius 2 ayat yang ke-3 mulai demikian bunyi firman Tuhan. Siswa nggak boleh ada yang tidur ya, karena ini ibadah itu seperti perang melawan kuasa setan. Kamu kalau suatu saat perang tidur ditembak mati sama musuh. Ya kan? Musuh kita ini penguasa negara, jadi jangan ada yang tertidur ibadah, sungguh-sungguh kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada temanmu yang tertidur, boleh ditempelin. Kami kemarinnya gitu kan ajarannya. Tadi saya berjumpa dengan pelatih, saya pernah ketemu
ada satu misi yang pernah terjadi di Pantai Sirikemuning di Bangkalan, saudara, beberapa tahun yang lalu. Saya ingat ya saudara, wah ini pelatih saudara luar biasa, yang rambutnya panjang luar biasa ini saudara. Dan saya ingat pelatih heran, Bapak ingatannya tajam, setajam silet mungkin mau berkata, tapi tidak. Saya masih ingat. Jadi kalau hanya beberapa waktu saja kami berkumpul, ada satu misi yang harus dikerjakan bersama pasukan waktu itu. Saudara, jadi sebelum saya kenal saudara, saya sudah kenal pelatih saudara dengan satu misi yang sangat penting untuk negara ini. Dan saya terlibat di situ dan puji Tuhan dan Tuhan menolong di dalam perkumpulan mereka. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, panggilan menjadi seorang prajurit itu panggilan untuk menderita, dan saudara harus sadar itu. Amin. Amin. Pelatih selalu tanyakan, masih siap menderita gitu ya? Enggak. Masih kuat gitu. Kalau enggak kuat menderita, pulang ya. Artinya pertanyaannya itu masih kuat, kuat dalam penderitaan, tetapi enggak dilanjutkan, karena yang melanjutkan firman Tuhan itu perjalanan hidup saudara. Dan seorang prajurit Kristus harus tahan menderita. Dan di sini katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Artinya harus fokus. Ya, menjadi seorang tentara itu pikirannya fokus kepada siapa? Menyenangkan hati komandannya. Saudara. Untuk saudara bisa beribadah ini, apakah saya tidak berjuang supaya saudara bisa beribadah? Makanya saya tidak mau kalau saudara beribadah tidur, karena saya harus hubungi komandan, Bapak Letnan Kolonel Pak Siswanto. Mohon izin komandan, apakah anak-anak ada giat untuk beribadah? Saudara, kami harus berjuang untuk mintakan izin. Makanya kalau saudara beribadah, yang saya ingin saudara ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena itu satu perjuangan juga. Saya harus memberanikan diri untuk minta izin kepada komandan saudara supaya saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya melatih AAL, mereka calon-calon pemimpin, kalau dia merasa badannya capek, dia pukul sendiri. Kalau dia pukul sendiri, dia pukul badannya sendiri daripada dipukul orang lain. Jadi dia memaksakan supaya dia bisa beribadah, menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri supaya merangsang saraf kita untuk tidak tidur. Ya, baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Belum kompak. Ikutlah menderita yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Silakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para tentara muda yang sedang dibentuk, dididik menjadi seorang marinir, saudara, bahwa panggilan menjadi seorang prajurit adalah panggilan untuk menderita. Firman Tuhan katakan, ikutlah menderita. Kalau saudara tidak siap menderita, pasti lari, pulang dari proses pendidikan yang ada. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan itu ya dan amin, selalu mengingatkan kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan menjadi prajurit Kristus pun harus siap menderita. Melayani jemaat mati jam 2 pagi, jam 12 malam harus berangkat.
saudara, seperti seorang tentara, bahkan kadang mengorbankan kesenangannya pribadi, hujan pun dilewati dan lain sebagainya. Itu seorang prajurit. Jadi saudara, ketika saya pernah melayani seorang jemaat yang miskin, tidak punya peti mati, ditolak, dimakamkan di salah satu tempat. Kami harus negosiasi dengan masyarakat itu sampai kurang lebih jam 2 pagi. Pulang tidur cuma 2 jam. Besok cari ambulan untuk pemakaman. Itu seorang prajurit seperti itu, saudara. Apakah prajurit akan mundur dari kesulitan yang dihadapi? Tidak. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan